Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Napoleon Nur Rahmat SKPNS MKes, selaku dosen di Stikes Hafsawati Pesantren Zainul Hasan, yang mana saya kebetulan mengampu mata kuliah keperawatan dasar yang pertama, keperawatan dasar yang kedua, dan beberapa keperawatan lanjutan, yaitu antara lain keperawatan gerontik dan keperawatan komunitas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan keperawatan dasar 2 yang mana terdiri atas 3 SKS, dan kebetulan hari ini kita akan mempraktekkan terkait materi yang ada di RPS keperawatan dasar, yaitu tentang pelaksanaan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien, dan kita akan melaksanakan kegiatan ini di laboratorium klinik, yang mana nanti kita akan menjelaskan beberapa acuan-acuan atau cara-cara penjelasan kepada mahasiswa terkait dengan step-step apa saja yang harus dilakukan, persiapan apa saja yang harus dilakukan, komunikasi yang baik dengan pasien itu bagaimana, kemudian melakukan kegiatan pemantauan tanda-tanda vital yang terdiri dari tanda-tanda vital pasien ketika dia duduk, ketika dia duduk di lantai, ketika dia tidur di kasur, ketika pasien tersebut melakukan aktivitas, apakah ada perbedaan tanda-tanda vital yang ada pada pasien ketika melakukan berbagai macam aktivitas. Itu semua materi itu semua sudah kita paparkan di rencana penyampaian semester yang digenap, yaitu pada RPS ataupun silabus, yang mana itu sudah menjadi acuan atau panduan dalam penyampaian materi setiap semester yang kita lakukan di Stikes Hafsawati Pesantren Zainul Hasan. Terima kasih. Berikut adalah kegiatan yang akan kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, sebelum kita melaksanakan praktikum CTV, mari kita berdoa dengan membaca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana taqabbal minna rabbana bismil Fatihah. TTV itu adalah kegiatan yang paling dasar yang harus kalian kuasai, terutama dalam sebelum melaksanakan pemeriksaan kepada pasien, baik itu pasien yang ada di rumah ataupun pasien di rumah sakit ataupun pasien yang ada di klinik atau di puskesmas. Kenapa kok TTV itu wajib dilaksanakan untuk pemeriksaan pertama? Ada yang bisa bantu jawab? Untuk mengetahui identitas atau riwayat kesehatan pasien. Ada lagi? Tidak. Untuk mengetahui apakah keluhan pasien itu berasal dari tekanan darah ataupun nadi ataupun pernafasan yang ada. Jadi berasal dari keluhan, otomatis tindakan intervensi pertama yaitu adalah pemeriksaan yang paling dasar, yaitu TTV, gitu ya. Untuk TTV dewasa, tekanan darah normalnya berapa? 120/40. 120 dewasa. 140/90 Ada lagi argumen lain? 100 sampai 140 normalnya, sistolnya ya. Jadi di TTV itu ada sistol, ada diastol. Sistol itu adalah nilai batasan tertinggi pada suatu
pasien pada pasien ataupun pada usia-usia tertentu. Kemudian ada batasan diastol. Diastol itu adalah batasan terendah. Rata-rata usia dewasa itu untuk tekanan darahnya 120 sampai 140 untuk sistolnya. Untuk diastolnya adalah kurang dari 80. 60 sampai 90. Apakah tekanan darah itu berpengaruh kepada kesehatan? Pengaruhnya apa? Jika pusing jika kurang darah. Pusing juga ketika tekanan darah tingginya tinggi, jadi di atas batas normal. Jadi yang harus diperhatikan nanti sebelum melaksanakan tanda-tanda vital itu adalah kita biasakan bertanya kepada pasien berapa tekanan darah yang biasa pasien punya. Misalkan pasien ternyata memang tidak punya riwayat hipertensi ataupun hipotensi. Jadi riwayat penyakitnya hanya misalkan riwayat tekanan darahnya hanya misalkan 130/80. Kita jangan memompanya terlalu kuat sampai dengan 200 untuk dipompa. Jadi batasan paling tidak ketika memompa tensi itu paling tidak 20 atau 30 di atas normal yang biasa pasien sampaikan. Berbeda ketika memang pasien mengalami keluhan hipertensi yang mana ketika mengatakan 180. Jadi kalian spare atau lebihkan 20 atau 30 angkanya. Jadi jangan hanya pas 180. Ataupun begitu pula sebaliknya, ketika biasanya hanya 110, kalian mentokkan sampai 200, otomatis yang akan dirasakan oleh pasien adalah pernah merasakan. Nah, jadi ketika tertekan dengan kuat, otomatis akan mengalami nyeri di bagian pergelangan tangan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Itu tekanan darah. Kalau nadi, nilai normal nadi untuk dewasa berapa? 60 sampai dengan 100. Kalau lansia 60 sampai 70 spare-nya. Kalau bayi 160. Kenapa bayi bisa lebih cepat daripada lansia? Padahal sistem organ tubuhnya lebih kecil daripada dewasa. Sudah bisa jawab? Nggak ada? Karena siklus tubuh bayi memang lebih cepat daripada dewasa. RR-nya saja, tanda-tanda vital itu salah satunya juga ada nadi dan ada RR. RR itu adalah respiration rate, adalah kembang inspirasi dan ekspansi paru. Dia tarik nafas dan mengeluarkan nafas yang ada di dada, gitu ya. Kalau bayi nafasnya masih menggunakan diafragma namanya. Diafragma itu ada yang tahu? Nafasnya menggunakan perut, tidak menggunakan dada. Kalau penyanyi biasanya yang latihan ini kan ada nafas leher, ada nafas dada, sama ada nafas perut. Ya. Kalau yang sering pencak silat biasanya nafasnya pakai perut, bukan pakai dada ataupun leher. Ada pertanyaan di sini? Ada? Oke, saya lanjutkan pada pengenalan alat terlebih dahulu ketika kita mau melaksanakan proses TTV. Yang pertama yang harus disiapkan adalah Tensi. ekskul terlebih dahulu. Kemudian alkohol juga dibutuhkan. Ya, ini siap minta tolong diambilkan alkohol swab. Kemudian yang kedua adalah tensi atau mindset. Biasanya kalau orang-orang rumah sakit itu menyebutnya mindset. Diambilkan mindset, biasanya begitu. Mindset itu adalah tensinya. Tensi ada macam-macam sekarang. Ada tensi manual dan tensi digital. Kalau yang tensi manual pun ada dua macam. Yang pertama adalah jarum. Yang kedua adalah raksa yang bisa dibuka. Ya, yang biasanya ada rodanya di kakinya. Itu biasanya ada itu. Tapi sekarang sudah seiring dengan bercanggihnya
canggihnya alat, sekarang lebih banyak menggunakan yang digital karena tinggal pasang dan tinggal pencet sudah ketahuan. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan adalah ketiga yang harus disiapkan adalah stetoskop. Stetoskop sudah dijelaskan dari bagian-bagiannya ini. Ini bagian untuk telinga ya, di lubang telinga, dimasukkan di dalam lubang telinga. Ini adalah selangnya. Kemudian ini adalah diafragma, betul. Ini diafragma. Kalau yang ini untuk mengetahui DJJ biasanya, denyut jantung bayi. Jadi sebelum kalian melakukan pemasangan stetoskop, kalian harus cek apakah diafragma yang berfungsi atau diafragma untuk DJJ-nya. Ya. Jadi bisa dicoba kemudian diketuk-ketukkan. Kalau dilihat secara lubang, di sini ada lubang. Kalau tertutup berarti yang berfungsi yang ini. Kalau yang ini terbuka berarti yang fungsi yang ini. Ya. Oke. Selain nadi dan RR, yang harus kita lakukan yang lain itu adalah tekanan untuk pengukuran suhu. Suhu sekarang kita sudah digital menggunakan ada suhu dengan metode termogan, atau kalau yang di mall-mall atau di toko swalayan itu yang dipegang begini. Tapi itu tidak efektif karena itu bukan suhu bagian tubuh yang biasa kita cek. Suhu bagian tubuh yang kita cek biasanya posisinya di mana saja? Di aksila, mulut, oral, rektal atau anus. Ada lagi? Telinga. Membran timpani. Membran timpani itu mana? Jadi dimasukkan banget gitu. Jadi alatnya pun temnya pun berbeda kalau yang digunakan pada oral ataupun rektal, tidak sebesar ini. Jadi dia modelnya masih raksa, kecil banget kayak spet 1 cc. Spet, tahu spet? Spet 1 cc itu yang dimasukkan di rektal. Dan nilai normalnya pun berbeda-beda. Kalau dengan posisi suhu per apa? Biasanya begitu mengatakannya. Kalau yang umum per aksila. Per aksila itu yang menggunakan ini. Suhunya normalnya 36 sampai dengan 37 derajat. 37,5 ada yang mengatakan begitu. Kita langsung praktek. Saya butuh sukarelawan, sukarela dan tidak melawan. Ini. Ya, gitu. Kemudian yang harus diperhatikan lagi untuk tekanan darah yang kita akan praktekkan terlebih dahulu. Tekanan darah itu idealnya dilakukan di tangan kanan atau tangan kiri, ataukah tangan kiri? Kanan, bukan kanan atau kiri. Idealnya kanan atau kiri? Kanan kenapa? Kiri kenapa? Karena kalau kiri lebih dekat dengan jantung. Betul, kalau yang kiri lebih dekat dengan jantung. Jika pasien tidak terpasang alat apapun di bagian kiri tangannya, entah yang tangan atau yang kiri. Kalau misalkan posisi dia dempet tembok begini, posisi kepalanya di sini, otomatis kan tangan kirinya ada di sebelah tembok. Kalian lebih susah untuk melaksanakan TTP. Tapi umumnya sudah disesuaikan kondisi pasien ketika masuk ke ruangan. Posisi infusnya ada di tangan kiri ataukah di tangan kanan. Kalau infusnya di tangan kiri, bagian ekstremitas kirinya lebih didekatkan dengan tembok. Biasanya begitu. Jika tangan kirinya terpasang alat, otomatis kita tidak bisa melakukan TTV di bagian tangan kiri. Otomatis harus di bagian tangan. Kalau tangan kanan dan kiri terpasang alat semua, TTV-nya di bagian kaki. Paham? Tadi selain kalau di bagian tangan kiri terpasang alat,
bagian kanan terpasang alat, lalu di bagian mana titik tensi itu bisa dilaksanakan? Di kaki bagian mana? Di neutral atau pergelangan kaki. Jadi yang harus kalian lihat itu adalah posisi nadi yang ada di bagian di bagian kaki. Di nadi di bagian di manusia itu ada banyak posisi macam nadinya. Yang pertama ada nadi brachialis pada pergelangan tangan, terus brachialis pada lengan bagian tadi lengan bawah, sekarang lengan atas, kemudian nadi karotis bagian leher. Kalau di film yang biasa dipegang itu ya, kemudian nadi pectoral di pelipis, koklear di belakang lutut. Jadi di bagian kaki itu adalah nadi koklear yang bisa dipasang tekanan tensi. Tapi yang umum memang dilaksanakan di bagian nadi Oke, jadi sampai sini ada pertanyaan? Ada. Sekarang kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara melaksanakan tensi pada pasien dewasa. Cara menjaga privasi pasien dengan cara kenapa kok itu harus kita lakukan? Menjaga kenapa privasi pasien harus dijaga? Ya, yang harus kalian ketahui bahwasanya privasi itu memang sangat penting dilakukan. Tidak boleh ada pendokumentasian foto video pada pasien, khawatir terjadi khawatir terjadi disalahgunakan hasil dari videonya. Tapi kalau untuk dokumentasi pribadi itu tidak bermasalah, ataupun dokumentasi pada untuk rumah sakit, misalkan ada pasien SC didokumentasikan, itu tidak ada masalah. Jaga privasi, apalagi pada pasien-pasien dengan gangguan mental itu sangat tidak boleh didokumentasikan. Apalagi nanti kalian waktu praktek melakukan dokumentasi pribadi, masuk ke live Instagramnya, live TikToknya, itu tidak disarankan. Pernah kejadian mahasiswa profesi di S1 melaksanakan itu, akhirnya di-ban itu dikeluarkan sementara ketika praktek. Jadi itu harus betul-betul diperhatikan ya. Yang harus disiapkan adalah kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah 4 kali gosokkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah, itu kita lakukan. Kemudian menggunakan handscoon. Tidak perlu steril. Tidak perlu steril. Cukup handscoon bersih saja. Cara pemasangan insya Allah kalian sudah pasti sangat paham lah untuk pemasangan handscoonnya. Sama seperti masang sarung tangan biasa atau sarung tangan masak. Sama aja kalau yang masak. Kemudian persiapkan alat, dekatkan alat, kemudian kita melaksanakan komunikasi pada pasien. Selamat siang, selamat pagi, perkenalkan nama saya si Fulan, saya berasal dari Stikes Hafsawati. Bukan saya mahasiswa atau mahasiswi praktek, jangan ya. Saya si Fulan, nama saya si Fulan, saya berasal dari Stikes Hafsawati, yang mana sekarang saya akan melaksanakan pengukuran TTV kepada Bapak atau kepada Ibu. Jika apakah Bapak atau Ibu bersedia? Jika bersedia langsung kita tutup scatter untuk menjaga privasi pasien. Yang harus kita perhatikan pertama dalam melaksanakan TTV adalah kita harus menentukan lokasi nadi yang akan kita tensi. Jadi posisi alat juga kita harus perhatikan, karena di alat tersebut sudah ada keterangan posisi di mana arteri harus terpasang. Jadi ini tidak boleh terbalik. Tidak boleh terbalik begini ataupun tidak boleh terbalik begini. Jadi ini posisinya kita tentukan dan kita pasangkan kepada pasien secara perlahan. Posisi sudah ketahuan, kemudian kita tentukan
Kemudian kita pasang secukupnya, tidak perlu terlalu kencang juga. Kemudian anjurkan pasien untuk rileks dan tenang. Setelah itu, ini adalah apa tadi namanya? Sphygmomanometer. Itu kita tempatkan posisinya di bagian selang tempat kecil yang di bagian di atas. Ini sudah ada tempatnya. Apakah boleh Pak kita taruh begini? Boleh, tapi lebih elok atau lebih baiknya kita masukkan di posisinya begini. Ya. Ketika selesai kita taruh alatnya dan jangan lupa ini kita kunci. Sebelum kita tekan, kita kunci, kemudian pasang stetoskop pada telinga pemeriksa atau telinga perawatnya. Ketika sudah terpasang, pastikan ada denyut atau tidak di bagian ini. Kalau di sini tidak ada, harusnya kita putar dan kita buka dulu. Ya. Kalau sudah selesai, ini penempatannya ada di tiga jari di atas saku. Pada pasien. Secara singkat atau gampang, kita bisa taruh saja posisinya di pergelangan bagian dalam pada pasien. Kemudian kita tanyakan kepada pasien berapa biasanya tensi yang jenengan punya Pak, gitu ya. Ketika pasien mengatakan 110, otomatis kita mencetnya bisa di angka 130 di bagian sphygmomanometernya. Kemudian kita langsung laksanakan. Ketika membuka katup ini, kita bukanya harus pelan-pelan. Kemudian akan terasa, akan terdengar denyut sistol dan diastolnya. Setelah terasa dan terdengar, kita sampaikan kepada pasien bahwasanya nadinya 120/80. Apakah nadi saya normal Pak? Misalkan biasanya tanya gitu. Saya lo pusing, tapi tensi saya 120. Bisa disebabkan pusingnya disebabkan oleh masalah lain selain dengan tekanan darahnya. Kalau tekanan darahnya normal, karena karena sebelumnya dia mengatakan bahwasanya tensinya 120. Ya. Ketika selesai, kemudian kita lepaskan. Permasalahan muncul biasanya ketika kita melaksanakan tensi tapi tidak terdengar. Apa yang harus dilakukan? Betul, kita harus mengulangi, tetapi persyaratannya harus ada jeda waktu yang harus diberikan. Berapa lama? 30 menit. 30 menit. Berapa lama? 5 menit. Pasiennya nunggu 5 menit posisi gini gitu ya. 1 sampai 2 menit kah? 1 sampai 3 menit yang harus kita lakukan. Kita harus menunggu selama 1 sampai dengan 3 menit. Dan kita juga harus menganjurkan pasien untuk tarik nafas dan keluarkan secara rileks. Kalau pasiennya gemetar ketika habis ditensi karena takut, otomatis dia tensinya bakalan tinggi. Ketika diulang pasti akan tetap tinggi. Jadi dianjurkan pasien untuk rileks sebelum dilaksanakan tensi. Ketika pasien di rumah sakit, dengan kita memperlakukan begitu. Ketika pasien datang periksa ataupun tetangga kalian minta datang ke kalian untuk minta tensi, anjurkan klien itu pasien itu untuk duduk dan tenang terlebih dahulu sebelum dilaksanakan tensi. Jangan moro-moro, ya Pak, sini silakan tensi. Pasti kalau dia sedang jalannya keburu-buru, pasti tensinya juga akan tinggi. Nanti kalian akan praktekkan dengan 7 posisi sekaligus. Apakah ada perbedaan tekanan darah dengan satu pasien yang sama? Satu pasien dengan kegiatan, apakah ada perbedaan tekanan darahnya atau tidak? Nanti kita praktekkan tekanan khusus hanya untuk di tekanan darah saja. Ya. Kemudian setelah selesai, lalu kita lepas stetoskop, kita buka, kita siapkan, kita buka sphygmomanometernya.
kemudian selesai. Setelah itu kita catat berapakah tensi dari si pasien tersebut. Kemudian untuk melaksanakan pengukuran suhu, kita betul-betul harus membersihkan terlebih dahulu alat yang akan dipakai dengan alkohol swab atau kapas alkohol. Dengan menggunakan alkohol. Sebelum kita melakukan, harus kita cek terlebih dahulu apakah alat ini berfungsi atau tidak. Ketika di sini sudah tertulis 34, ataupun 37, berarti ini harusnya jangan dipakai terlebih dahulu, dimatikan, dihidupkan lagi sampai tertulis LO. Tidak ada angka sama sekali. Setelah itu kita bersihkan dengan alkohol swab dan kemudian dibuang di pastikan ujung dari termometer ini tersentuh langsung pada bagian aksila. Dengan cara kalau perempuan, pastikan biar dia sendiri, kalau pas perawatnya laki-laki, pasiennya perempuan, pastikan biar dia sendiri yang memasukkan alat ini kepada aksilanya. Tapi harus kalian cek betul-betul apakah ini sudah tersentuh pada bagian aksilanya atau tidak. Kalau pasiennya laki-laki, bisa kita bantu untuk melaksanakan. Kalau dia menggunakan lengan pendek dan bisa dicincing, ditekuk, itu bisa kita masukkan lewat bawah. Tapi kalau tidak, lewat. Ketika ini kita mau masukkan, pastikan ini sudah 0 dan kita masukkan kepada bagian aksila si pasien. Dan anjurkan pasien untuk menekuk, menjepit termometer dan menyilangkan tangan di bagian dadanya. Tujuannya untuk selain tujuannya untuk menjepit termometer, kita bisa gunakan tangan ini sebagai panduan kita untuk mengukur respiration rate-nya. Dan nanti akan ketahuan ini naik, tangan ini naik atau enggak. Ketika naik, lalu kita langsung menggunakan jam dan kita hitung selama 1 menit. Dan tidak boleh dikurangi. Selama 1 menit saya hitung 15 detik aja, jangan. Jadi hitung 15 menit dengan posisi begini. Sambil menunggu 1 menit. Sambil menunggu termometer bunyi, kita juga harus mengukur respiration rate pada pasien. Berapakah RR pada pasien? Ya. Kalau RR sudah ketahuan dan dan termometer sudah tahu, kita anjurkan pasien untuk melepas. Kita tunggu selama 1 menit. Selesai. Tensi. RR normal pada dewasa berapa? 16 sampai 20. Dewasa 16 sampai 12 ada yang bilang 12 sampai 24, ada yang bilang 15 sampai 25. Yang jelas rentang RR-nya di atas itu, di antara itu. Kalau sampai 30 ataupun 50 berarti dia sesak. Indikasi sesak selain pergerakan nadanya itu cepat, biasanya menggunakan otot bantu nafas yang lain, misalkan cuping hidung. Nah, bergerak. Atau menggunakan nafas menggunakan mulut. Biasanya gitu. Kayak tadi Dayang baru datang kan. Itu biasanya. Sampai sini ada pertanyaan? Setelah itu selesai, kita catat berapa suhu dan berapa respiration rate dari pasien tersebut. Setelah selesai, kita mohon izin untuk undur dan kita akan melaporkan kepada, kita harus menulis atau mendokumentasikan hasilnya di nurse station. Kemudian kita izin kepada pasien, permisi Pak, tensi sudah dilaksanakan, TTP sudah dilaksanakan, terima kasih banyak. Sekarang jam 8, insya Allah nanti sekitar jam 2 saya akan datang lagi untuk melaksanakan TTP ulang. Itu ya. Setelah itu selesai.
Biar kalian tidak ngantuk, kita praktek, kita buat menjadi 3 orang per kelompoknya, 3 sampai 4 orang per kelompoknya. Cara pembagiannya terserah, yang jelas jangan laki-laki kumpul laki-laki, biar laki-laki nanti yang jadi pasien. Nah, yang dikerap nanti, yang disisa nanti yang laki-laki untuk tensi. Ya, untuk ya, tensi atau mindset nanti kalian pasang di kedua tangan secara bersama. Jadi ada satu, kalau 3 orang, satu pasien, satu yang kanan, satu yang kiri. Kalau 4 orang, bagian yang terbagi satu. Ya. Ini udah saya sini, makanya ini